Ilustrasi pembukuan kantor cabang dan kantor pusat. Tanggal 1 Oktober 2010, PT Makmur membuka cabang pertamanya di Kota Lama. Cabang berikutnya akan dibuka tahun depan. Pembukuan dilakukan di cabang dan laporan keuangan cabang disusun setiap akhir bulan dan dikirimkan ke kantor pusat. Barang dagang ditagih pada harga pokoknya. Peralatan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Cabang dikenakan biaya investasi sebesar 6% atas investasi kantor pusat yang dibayarkan setiap awal bulan. Berikut ini adalah transaksi cabang Kota Lama. 1 Oktober menerima transfer uang dari kantor pusat 6.000, 5 Oktober menerima barang dagang dari kantor pusat pada harga pokok 12.000, 10 Oktober membeli peralatan kantor seharga 3.000. Peralatan ini akan dicatat di buku kantor pusat. 15 Oktober menjual kredit barang dagang 6.500. 17 Oktober melunasi piutang 3.500. 20 Oktober membayar beban operasional, beban gaji 400, sewa 200, rupa-rupa 150. 22 Oktober setor uang 2.000 ke kantor pusat. 28 Oktober mencatat beban tidak langsung yang telah dibayar oleh kantor pusat. Ada asuransi 35, penyusutan 50, pajak 25, iklan 300, bunga atas investasi kantor pusat 90. Kemudian 31 Oktober membuat jurnal penyesuaian barang dagang yang masih ada di cabang 8.400. 31 Oktober membuat jurnal penutup. Kemudian juga menutup akun laba rugi cabang. Maka bagaimana pencatatannya? Tanggal 1 Oktober ya. Transaksinya pusat mengirim uang ke cabang ya, di pusat dicatatnya debit brand 1, kredit cash sebesar 6.000, di cabang debit cash kredit home office 6.000. Kemudian tanggal 5 Oktober pusat mengirim barang dagang ke cabang ya. Dengan dicatat seharga pokoknya sebesar harga pokoknya 12.000. Pusat mencatat debit brand 1 12.000, kredit shipment to brand 1 12.000. Kemudian di cabang debitnya shipment from home office 12.000, kreditnya home office 12.000. Kemudian di tanggal 10 Oktober ya ada pembelian equipment oleh cabang ya. Kemudian dibukukan di kantor pusat ya, sehingga di sini kantor pusat membukukan debit equipment 3.000, sedangkan kreditnya brand 1 ya 3.000. Sedangkan di cabang ya, debitnya home office, kreditnya cash 3.000. Selanjutnya 15 Oktober ada penjualan kredit ya, debit dicatatnya di cabang debit akun receivable kredit sales 6.500 ya. Di cabang di pusat tidak dicatat karena menggunakan sistem pencatatannya dilakukan oleh cabang ya. Untuk transaksi yang tidak melibatkan pusat, yang mencatat cabang saja ya. Kemudian 17 Oktober menerima tagihan dari piutangnya di cabang debit cash kredit akun receivable 3.500 ya. Selanjutnya tanggal 20 Oktober
membayar cabang ya, membayar beban-beban ya, expenses ya, maka didebitlah berupa salaries expense 400, rent expense 200, miscellaneous expense 150, kemudian dibayar tunai, kredit cash total 750. Kemudian tanggal 22 ya, cabang setor uang, mengirim uang ke pusat ya 2000, maka di cabang ya kredit cash 2000, debitnya home office. Di home office debit cash kredit brand 1 2000. Tanggal 28 Oktober pusat ya membebankan ya expense ya yang sudah dibayarkan oleh pusat, kemudian dibayarkan kepada dibebankan kepada cabang ya. Artinya ada sebagian expense yang sebenarnya untuk kepentingan cabang tetapi dibayarnya oleh pusat ya, dihandle oleh pusat ya. Maka di pencatatan di cabang, maka di cabang dia akan mendebit ya, akan mendebit expense yang terjadi ya. Kemudian akan mengkredit home office ya, karena yang membayarkan adalah kantor pusat yang membayar expense tersebut ya. Maka ya 28 Oktober ya debit di cabang insurance expense 35, depreciation expense 50, kemudian tax expense 25, advertising expense 300, kemudian interest expense ya. Interest expense ke home office ya 90. Ini terkait dengan investasi ya, bunga atas investasi pusat di kantor cabang ya. Interest expense home office 90, kemudian kreditnya home office ya 500 ya totalnya. Karena ya expense ini dihandle ya oleh kantor pusat. Maka di kantor pusat ya mendebit ya, debitnya ya adalah brand 1, kemudian kreditnya ya sesuai dengan expense yang terjadi ya. Untuk insurance expense ya kredit prepaid insurance, kemudian depresiasi expense kreditnya akumulasi depresiasi, tax expense kreditnya tax payable, kemudian advertising expense ya. Di sini juga di kredit di pusat advertising expense ini artinya ya di sebelumnya ya di pusat sudah membayar advertising expense ya nilainya katakanlah 1000, kemudian dicatatnya di pusat waktu itu debit advertising expense kreditnya cash ya. Nah, ternyata kemudian di bulan Oktober ini, di tanggal 28, ya, advertising expense yang sudah dibayarkan oleh pusat, 1000 itu, ya, ternyata yang 300 ini adalah terpakainya oleh cabang 1, ya. Maka di sini pusat, ya, mengkredit ya, advertising expense 300, ya. Artinya, ya, mengalokasikan, ya, mengalihkan advertising expense yang awalnya tercatat sebagai bebannya pusat, kemudian dialokasikan kepada cabang. Makanya pusat mengurangi advertising expense 300. Kemudian untuk interest expense ya, interest expense bagi cabang ya, maka ya, ini adalah interest expense-nya dibayarkan kepada pusat ya. Maka ya di pusat dicatat sebagai pendapatan ya, interest income ya, brand 1 ya. Selanjutnya 31 Oktober dilakukan closing entry ya, closing entries oleh cabang. Yang pertama ini adalah closing untuk merchandise inventory ya. Jadi terkait dengan merchandise inventory ataupun terkait dengan COGS, maka ini diperhatikan ini cabang menggunakan sistem pencatatan periodik ya. Kalau sistem pencatatan periodik maka akan seperti ini closingnya ya.
tidak muncul jauh GS ya di closing entry-nya, tidak muncul akun jauh GS karena memang ya akun jauh GS tidak dicatat ya ketika melakukan penjualan karena menggunakan sistem periodik. Maka yang pertama di sini adalah closing atas ending inventory. Jadi di akhir periode maka dihitung berapa barang dagang yang masih ada, maka nilainya berapa didebitkan ke merchandise inventory ya 8.400 misalkan nilainya. Kemudian kreditnya income summary. Kemudian selanjutnya yang kedua di sini mengclosing pendapatan ya, sales debit ya totalnya 6.500, kreditnya income summary. Selanjutnya closing atas expenses ya. Atas expensesnya ya, maka debitnya income summary, kreditnya ya saya yang baca yang expensesnya dulu, ada salaries expense, rent expense, miscellaneous expense, ya insurance expense, ya depresiasi expense, tax expense, advertising expense, interest expense ya. Ini adalah expensesnya ya yang sudah biasa kita kenal. Kemudian selain itu kalau menggunakan pencatatannya periodik, maka di sini juga kita mengclosing beginning inventory ya, beginning inventory kalau ada di closing di sini ya, merchandise inventory beginning di kredit ya. Kemudian termasuk juga pembelian inventory ya dalam periode tersebut ya. Kalau ada pembelian dari pihak luar katakanlah ya purchase, maka di sini akan ada akun purchase di closing juga ya di kredit, termasuk yang pengiriman inventory dari pusat ya, shipment from home office ya 12.000 ini juga di kredit ya. Selanjutnya dari sini akan bisa dihitung ya berapa income-nya cabang 1 ya. Jadi income summary kredit 8.400 ditambah 6.500 ya, kemudian dikurangi dengan ya total kreditnya 13.250 ya. Maka akan di sini totalnya adalah 14.900 dikurangi 13.250 mendapatkan ya saldo income summary-nya saldo kredit 1.650. Nah, kemudian saldo kredit income summary ini di closing ya oleh cabang ya, di closing, di debit ya, income summary-nya di closing, di debit, kemudian closingnya kemana? Ke home office ya 1.650. Nah, kemudian di pusat bagaimana? Di pusat dia mencatat closingnya langsung ya, langsung yang karena kan pusat tidak melakukan pembukuan ya untuk transaksinya cabang, maka pusat menerima laporan keuangan, maka langsung dilihat ya berapa income-nya cabang 1, itulah yang di closing ya. Sebesar 1.650, maka ya closingnya adalah debit brand 1 ya, kreditnya income-nya brand 1 ya, brand 1 income ya 1.650. Ini memunculkan income dari brand 1. Selanjutnya income brand 1 ini di closing ke income summary-nya kantor pusat ya. Brand 1 income di debit, kredit ke income summary. Ya, demikian untuk closing-nya ya. Nah, sekarang kita akan melihat kertas kerja penggabungan ya antara pusat dengan cabang ya. Maka di sini ya ada ya kolom home office, ada kolom cabang ya. Kemudian kolom penyesuaian dan eliminasi, kemudian menghasilkan laporan keuangan kombinasinya ya, gabungannya ya. Salesnya ya di pusat ya sudah ada angkanya ya 24.000, kemudian di cabang 6.500 tentunya berdasarkan transaksi yang tadi ya.
Kemudian juga di pembukuannya pusat ya akan tercatat di sini branch income ya, branch income 1650 yang tadi sudah kita lihat closing entry-nya ya. Selanjutnya ya, untuk perhitungan COGS ya, untuk perhitungan COGS karena menggunakan sistem periodik maka di sini dimulai dari ya merchandise inventory awal ya. Merchandise inventory beginning ya. Kalau yang kita lakukan kan kalau hitung-hitungan normalnya kan inventory beginning ditambah dengan purchase ya pembelian, kemudian dikurangi dengan beginning inventory beginning tambah pembelian mendapatkan ya, yang tersedia untuk dijual ya dikurangi dengan endingnya itulah COGS kan biasanya begitu ya. Nah ini di sini MI beginning di dalam minus ya minus 38.000 maksudnya ini karena nantinya ya terkait dengan ini hanya teknis saja sebenarnya teknis untuk penyusunan worksheet-nya karena kita maunya untuk COGS maunya nanti dalam sebagai pengurang ya karena sales-nya ini adalah nilainya tentunya positif ya kemudian kita menginginkan expenses termasuk COGS nantinya ya nilainya sudah langsung dalam minus ya. Makanya ya di sini untuk teknik penulisannya yang MI beginning dalam tanda kurung artinya minus ya pembelian juga ini dibikin minus ya 16.000 ini pembelian oleh kantor pusat ini ya. Kemudian nah kita yang kantor pusat dulu penghitungan COGS-nya ya berarti dari beginning inventory ditambah pembelian oleh kantor pusat dikurangi dengan ending inventory. Nah kalau hubungan pusat dengan cabang ya ada pengen saling pusat mengirim barang ke cabang maka di sini juga untuk COGS-nya pusat maka yang tersedia untuk bisa berarti kan beginningnya 38.000 tambah pembelian 16.000 totalnya 54.000 kemudian dikurangi ending inventory 30.000 ya kemudian nah selain dikurangi ending inventory ini kan pusat juga mengirim barang ke cabang maka yang seberapa yang dikirim ke cabang harus kita kurangkan juga dari yang available for sale ya untuk mendapatkan COGS-nya kantor pusat ya. Jadi formulanya di sini adalah beginning inventory tambah pembelian dikurangi ending inventory dikurangi juga dengan pengiriman ke cabang ya sehingga mendapatkan COGS 12.000. Ya dengan teknis penulisan yang seperti ini maka COGS 12.000 langsung dalam nilai negatif ya. Kemudian untuk yang cabang ya, untuk yang cabang itu kan menerima di sini dari pusat saja ya. Ada shipment from home office ya 12.000. Kemudian ending inventory-nya 8.400 ya berarti ya cabang ya untuk cabang nilai COGS-nya yaitu yang available for sale hanya dari pengiriman dari pusat ya ini beginning inventory-nya tidak ada ya. Kalau ada beginning inventory ya tentunya disebutkan di sini ya beginning inventory-nya berapa ya di cabang tetapi di sini nol ya maka barang yang tersedia untuk dijual hanya berasal dari pengiriman dari pusat 12.000 sedangkan ending inventory-nya 8.400 berarti yang terjual ya selisihnya ya 3.600. Kemudian expenses-nya ya sudah ada angkanya di pusat ya. Kemudian di cabang ya. Ya, yang di cabang ini tentunya dari transaksi yang sudah kita lihat sebelumnya nih ya. Sehingga mendapatkan ya operating income-nya pusat ya sales dikurangi COGS dikurangi expenses-nya yaitu 7.700 sedangkan untuk cabang ya sales dikurangi COGS dan expenses-nya ya 1.740. Kemudian di cabang tadi ada ya di pusat ada interest income ya 90 ya. Kemudian
Ya, tadi juga untuk uh, uh, di cabang ada interest expense 90 ya. Sehingga mendapatkan tadi kan operating income ya dikurangi dengan other income dan expenses-nya ya. Di sini menjadi net income-nya pusat 7.790 sedangkan di cabang 1.650 net income-nya ya. Kemudian informasi beginning retain earnings-nya pusat 21.110. Kemudian home office-nya, saldo home office di cabang ya, ini 13.500 ya. Ini ya kalau mau dicek ya nilainya dari mana, maka dari transaksi-transaksi yang sudah dicatat ya. Yang sudah dicatat ya. Pertama dari awal bulan ya, di tanggal 1 Oktober di sini 6.000 kredit home office. Kemudian kredit lagi di 5 Oktober 12.000, berarti 18.000. Kemudian di sini debit 3.000 menjadi 15.000 ya. Menjadi 15.000, kemudian debit 2.000 menjadi tadi berapa ya? 12 apa? 5 tambah 12 18. 18 kurangi 3 15 ya. 15 dikurangi 2 menjadi 13.000. 13.000 tambah 500, berarti saldo home office sebelum closing entry ya, sebelum closing entry yang ini adalah 13.500 ya, angkanya dari situ ya. Ini ya home office yang pre-closing ya, nilainya 13.500 ya. Kemudian untuk dividen tidak ada, ending inventory-nya berarti ya dari beginning ditambah net income-nya pusat ya 28.900 ya. Kemudian home office ya, untuk nilai home office yang ending ya, yang setelah post closing ya, berarti 13.500 ditambah dengan net income-nya S ya, net income-nya S kan tadi ya, ini ya, home office-nya ditambah 1.650 ya, berarti ya ditambah 1.650 ya. Jadi yang home office-nya yang tadinya sebelum closing 13.500 tambah 1.650 menjadi 15.150 ya. Selanjutnya di balance sheet-nya ada cash, account receivable ya, inventory. Ya, kemudian ada prepaid insurance di pusat. Kemudian di pusat ada akun brand 1 ya, nilainya 15.150 ya. Ya kalau mau dihitung, ya kalau mau dicek ya nanti lihat dari jurnal-jurnalnya tadi ya. Dari jurnal-jurnalnya, ya, ya kalau sambil kita lihat ya. Sambil kita lihat, ya di sini ya. Pertama 6.000 debit, tambah 12.000, dikurangi 3.000 ya. Kemudian kita kurangi lagi 2.000, kemudian tambah 500 ya. Itu nilainya 13.500 ya. Kemudian ditambah dengan 1.650 ya. Berarti ya saldo brand 1 adalah 15.150. Ini setelah closing ya. Ini saldo setelah closing ya. Kemudian untuk asetnya pusat ada furniture, kemudian di sini dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Ya, kemudian ada ya furniture-nya dibedakan di sini ya. Ada yang dipakai di pusat di home office, ada furniture yang dipakai di cabang ya, yang dibukukannya di kantor pusat ya. Kemudian total aset 77.400 ya.
kemudian untuk cabang ya, ya asetnya berupa ya ini ya, cash, akun receivable, kemudian merchandise inventory ya, total 15.150. Kemudian liability-nya di pusat ada accounts payable, tax payable yang kemudian ada capital stock, retain earnings ya. Totalnya 77.400 ya. Sedangkan di cabang ya, liability kreditnya hanya home office ya. Akun home office 15.150. Nah, maka ya jurnal eliminasi ya yang dibuatnya ya untuk menggabungkan laporan pusat dan cabang seperti ini ya. Yang pertama adalah eliminasi akun pendapatan dari cabang ya, yaitu branch income ya, branch income sebesar 1.650 ya, kan ada muncul ya branch income, nanti dieliminasi dengan brand 1 ya, 1.650. Kemudian yang kedua adalah eliminasi ya pengiriman barang ya, dieliminasi ya, shipment to brand 1 di debit ya, kemudian akun shipment from home office di kredit ya. Kemudian yang ketiga ya, eliminasi ya akun resiprokal ya, home office dan brand 1 ya. Maka home office di debit ya, kemudian brand 1 di kredit sebesar 13.500. Ini adalah yang saldo sebelum closing ya, yang dieliminasi ya. Kemudian yang keempat, eliminasi akun resiprokal, interest expense dan interest income ya, debit interest income debit, interest expense kredit. Nah, selanjutnya akan kita lihat ya di kertas kerjanya ya. Kertas kerjanya ya, sama sales ya, salesnya di pusat 24.000, di cabang 6.500, maka kombinasinya ya gabungannya menjadi 30.500. Kemudian di office ya ada muncul branch income ya 1.650, ini kemudian dieliminasi ya menjadi 0. Kemudian ya inventory beginningnya ya yang muncul hanya di pusat ya 38.000, langsung dibawa ke kombinasi. Pembelian hanya di pusat ya, langsung menjadi nilai kombinasi. Kemudian ada shipment from home office ya di kantor cabang, kemudian di pusat ada shipment to branch ya. Nilainya sama, ini dieliminasi ya. Shipment from home office menjadi 0, shipment to branch menjadi 0. Kemudian inventory endingnya ya di office 30.000, di cabang 8.400, ini kita jumlahkan saja. Sehingga mendapatkan ya COGS-nya di kombinasi adalah sebesar ya, beginning 38 tambah pembelian 16 dikurangi ending 38.400 ya, nilainya 15.600 ya. Kemudian untuk expenses-nya ya. Expenses-nya ya. Ini tinggal tidak ada penyesuaian maupun eliminasi, maka kita jumlahkan saja ya, mulai salaries expense, rent expense ya, dan seterusnya dijumlahkan saja sehingga mendapatkan operating income-nya di kombinasian, kombinasinya adalah kombinasi sales-nya ya 30.500 dikurang COGS 15.600 dikurang expenses-nya total 7.110, mendapatkan 7.790 ya. Ini adalah operating income gabungan ya. Kemudian untuk interest expense ya, di pusat ada interest income, di cabang ada interest expense, ini adalah resiprokal, ini dieliminasi ya, sehingga interest income menjadi 0 ya, interest expense menjadi 0 ya, sehingga untuk
ya, net income-nya kombinasi ya 7.790 ini menjadi sama ya, sudah sama dengan net income-nya pusat ya 7.790 ya. Kemudian beginning RE ini hanya ada di pusat ya, kita ambil saja angkanya. Kemudian untuk ya akun home office ya, home office yang pre-closing ya, yang sebelum closing entries itu nilainya di cabang tercatat 13.500 ini dieliminasi menjadi 0. Kemudian ending RE-nya ya langsung diambil yang angka dari pusat ya. Kemudian untuk akun-akun di neraca ya, kas-nya dijumlahkan ya, akun receivable dijumlahkan saja, merchandise inventory dijumlahkan ya, prepaid insurance-nya juga ya. Kemudian ya di pusat muncul akun brand 1 ya. Ini yang sempat dikatakan ini adalah seperti investment ya, seperti akun investment ya. Maka ya akun brand 1 ini ya dieliminasi. Yang pertama adalah sebesar branch income ya 1.650, kemudian yang kedua dieliminasi sebesar yang pre-closingnya ya, nilai akun home office yang pre-closing 13.500 ya, ini pasangan dengan yang pre-closing ini ya, home office yang pre-closing ya, sehingga ya brand 1 nilainya menjadi 0 ya, 15.150 ya dikurangi 1.650 dan 13.500 menjadi 0 ya. Kemudian untuk furniture yang di pusat 14.000 ya, depresiasinya 9.100 ya, dan seterusnya. Kemudian mendapatkan total aset ya. Total aset di kombinasi 77.400 nih, sama dengan yang di pusat ya. Dan untuk payable-nya ya, untuk kreditnya ya, payable ya dari pusat saja, tax payable juga dari pusat saja, capital stock RE dari pusat saja ya. Sehingga total kombinasinya 77.400 sudah sama dengan yang di pembukuan pusat. Ya, demikian ya untuk ilustrasi ya pencatatan pusat dan cabang, dan juga bagaimana membuat laporan keuangan gabungannya ya antara pusat dengan cabang, dan juga bagaimana jurnal eliminasinya.